Jin Muon dan rombongan pengawal serta Brigadir Besi, sudah tiba di Provinsi Sachon. Semua pengawal dan rombongan beristirahat di sana, sementara Jin Muon dan Mun Jung pergi mencari pedang. Jin Muon tertarik melihat salah satu pedagang pedang. Ia dan Mun Jung menghampiri pedagang tersebut. Ketika Muon menghampiri pedagang tersebut, tiba-tiba pedagang itu langsung berkata kepada Muon yang sedang membawa pedang, "Ho, itu pedang buatanmu?" Pedang itu tersihir di antara yang lain. Muon bertanya balik kepada kakek tua itu. Ia berkata, "Gimana kau bisa tahu kalau aku yang buatnya?" Kakek tua itu menjawabnya, "Aku tahu saat melihat tanganmu." Jin Muon sambil melihat pedangnya, ia berkata, "Oh, ini tak sengaja." Ia menjadi pedang tersihir dengan sendirinya, mungkin karena bahan yang kupakai. Muon menceritakan bahwa pedang itu dibuat dari batu yang disakralkan suatu suku, akan tetapi suku itu dibantai. Aku yakin itu alasan batu ini ternodai kehendak jahat dari orang-orang itu. Pedagang tua itu bertanya kepada Muon, ia berkata, "Kau tahu, jika pedang itu dipakai orang lain, mereka akan menghadapi banyak masalah. Pastikan ia selalu di sisimu. Kau harus berhati-hati. Satu kesalahan bisa membuatmu kehilangan akal dan dilibas pedang itu." Sambil melihat pedangnya, Muon berkata, "Iya, aku mengetahuinya." Pedagang tua itu langsung membalikkan badannya, dan menyuruh Muon untuk masuk ke dalam, sambil berkata kepada Muon, "Kemampuanmu sudah setara master pandai besi, jadi tak mungkin kau mencari pedang untukmu. Kau pasti mencarikan untuk bocah itu." Jin Muon menjawabnya, "Iya, tepat sekali, aku mencari pedang panjang buat bocah ini. Pedang panjang cocok dengan teknik yang dipelajari bocah ini, sehingga ia bisa mempelajari pedang kemenangan." Dagang tua itu mengingat sewaktu ia masih muda, ia berkata, "Oh, aku lupa kalau punya si brengsek ini. Aku membuatnya saat masih muda dan penuh tenaga, akan tetapi karena bobotnya, tak ada yang menginginkannya." Pedagang itu memegang pedang dan berkata kepada Muon, "Oh ya anak muda, ambilkan ini." Jin Muon mengambil pedang itu, ia memuji pedang itu, dari cahaya merah yang dipancarkan, kau pasti memakai biji hematite, pedang yang luar biasa. Beratnya juga seimbang, aku menyukainya, ini ditempat dengan baik, ucap Jin Muon. Mendengar pedangnya dipuji, pedagang tua itu berkata, "Kau pintar berkata-kata, sudah pasti ia pedang bagus." Lalu ia berkata kepada Mun Jung, "Oi bocah, jangan melongo, pegang sendiri pedang ini." Mun Jung mengangguk. Mun Jung dengan percaya diri ingin mengambil pedang itu. Ketika pedang dipegangnya, seketika tangan Mun Jung terbawa oleh beratnya pedang tersebut. Ia berkata dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Kenapa sangat berat? Kakanda bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan." Melihat Mun Jung menahan beratnya perang, pedagang tua itu berkata padanya, "Bocah zaman sekarang lemah banget. Kau tahu, saat aku seusiamu mengangkat pedang itu hal yang sepele." Dengan perasaan malu Mun Jung ngeles. Ia berkata, "Aku menjatuhkannya karena Kakanda melepas pedang ini saat aku belum siap." Mun Jung langsung mengangkat pedang tersebut. Dengan badan gemetar, Mun Jung berkata kepada pedagang tua, "Lihat. Aku bisa mengangkatnya. Haha. Kemudian Mun Jung berkata kepada Muon, "Kakanda, apa benar ini pedang panjang yang cocok dengan posturku?" Jin Muon menjawabnya, "Anggap saja ini latihan." Lalu Muon memasukkan tangannya ke dalam baju. Ia berniat mengambil uang, kemudian ia berkata kepada pedagang tua, "Berapa ini?" Mun Jung berteriak ingin membayarnya, akan tetapi kakek tua itu melarang Muon untuk membelinya. Ia berkata, "Karena sudah datang di bengkel uzur ini, terimalah ini sebagai hadiah." Muon bersikeras untuk membayarnya, akan tetapi kakek tua itu nggak mau dibayar. Kakek tua berkata kepada Muon, "Santai,
Kalau kau mau bayar, belikan kakek minuman saat kau mampir lagi. Denganmu, aku bisa minum sampai pagi dan ngobrol banyak. Apalagi soal pedang. Aku yakin kita bisa membahasnya lebih lama sekali. Hoho. Jin Muon kebingungan. Kakek tua itu menceritakan masa lalunya, bahwa ia sudah membuat banyak pedang bagus untuk pendekar terkenal dari berbagai sekte yang disegani. Hoho. Muon berterima kasih banyak kepada kakek itu, dan ia berjanji akan mampir lagi, dan kakek itu pun siap menunggu sampai kapanpun. Kakek tua berkata kepada Munjung, "Oi bocah, rawatlah si gigi merah baik-baik ya, kalau kau dalam masalah, datanglah ke sini." "Tapi mungkin aku sudah mati?" "Hoho." Munjung menjawab omongan kakek itu. Ia berkata, "Terima kasih banyak, kakek. Jaga kesehatan sampai berjumpa lagi. Jangan bilang begitu, aku yakin kau masih sehat." Singkat cerita mereka pun pergi meninggalkan pedagang tua tersebut. Di tengah perjalanan Munjung sangat berterima kasih kepada Muon. Berkat dirinya, ia bisa mendapatkan gigi merah. Jin Muon heran dengan maksud gigi merah. Munjung berkata, "Iya. Kakek itu menamai pedang ini gigi merah. Nama yang bagus, berlatihlah dengan giat." Ketika hendak menuju kedai untuk beristirahat, terlihat ada kerumunan orang yang sedang ribut. Muon dan Munjung pergi melihatnya. Begitu ia melihatnya, Munjung sangat kaget. Ternyata ada sepasang jompo yang sedang dianiaya oleh preman sekitar. Melihat itu Munjung sangat marah. Ia berkata, "Beraninya memperlakukan orang tua seperti itu." Tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang yang akan membantu. Orang itu susumbar. Ia berkata, "Sekte Bukit Bur. Sekte Puncak Gunung. Keluarga berkuasa di Sachon. Kemana para bajingan itu? Mereka tak bisa lihat orang tua diserang cecunguk ini." Pria itu mendekati salah satu preman. Ia memegang tangan preman tersebut. Ia melampiaskan kekesalan terhadap 3 sekte yang berada di Sachon. Ia berkata, "Kenapa mereka diam saja dengan kejadian ini?" Ketika tangan preman itu diremas, seketika tangan preman itu mengeluarkan darah, dan dilempar ke belakang. Lalu ia dengan mudah menghajar preman yang kedua. Ketika preman ketiga hendak menyerang, pria itu lebih dahulu menghajarnya, dan preman yang keempat ia membawa pedang. Pria itu langsung menangkap tangannya, dan langsung menyentil kepalanya. Seketika semua preman dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh pria tersebut. Melihat sudah ada orang yang menolong, Jin Muon mengajak Munjung pulang ke kedai untuk istirahat. Wajah Munjung seketika ketakutan melihat sentilan pria itu. Munjung berkata kepada Muon, "Kakanda, kau lihat itu." Sentilan jarinya memecahkan leher orang itu. Singkat cerita, mereka berdua sudah tiba di kedai. Munjung menceritakan kejadian tadi. Ia berkata kepada Muon, "Aku tak bercanda." Lehernya menggelantung begitu saja. Ketika Muon dan Munjung masuk ke kedai, tiba-tiba dikejutkan semua brigadir besi memberi hormat. Muhuan sebagai ketua brigadir besi, berkata, "Selamat datang kembali, Ketua." Munjung kebingungan. Ia berkata, "Ketua, ia ngomong apa sih?" Dan ternyata ketua yang dimaksud oleh Muhuan adalah orang yang berada di belakang Muon dan Munjung. Pria yang di belakang itu berkata, "Hahaha, senang melihat kalian lagi. Kuharap perjalanan kalian aman." Ia adalah Yong Musung, Ketua Umum Brigadir Besi. Ketika Ketua Yong masuk, Muhuan membisikkan sesuatu di telinganya. Ketua Yong pun tertawa mendengar bisikan tersebut. Lalu ia memperkenalkan dirinya kepada Muon. Muon juga memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba Ketua Hyong berkata kepada Muon, "Ku dengar sifatmu mengerikan." Sambil menunjuk ke belakang, ia berkata, "Menurut wakil, ia kewalahan denganmu." "Hahaha, baguslah kau di sini. Kita baru mau mulai rapat, duduklah di sini." Ketika Ketua Yong menyuruh Muon untuk ikut rapat, Nona Yun keberatan. Ketua Yong langsung membalikan badannya, dan berkata kepada Nona Yun, "Nona Yun, ku dengar pamannya juga hilang."
Kalau begitu, ia juga punya hak ikut rapat seperti kita. Kapten pengawal menimpali perkataan Ketua Yong. Ia berkata, Ketua Yong, tapi ini masalah penting eksekutif. Ketua Yong sedikit marah. Ia berkata, hah, kalian bilang ia sangat kuat kan? Terus kenapa heboh? Bukankah ia tambahan yang bagus? Munjung kaget melihat para pendekar sedang rapat. Ia berkata, ini bukan tempatku. Lalu ia memanggil Muwon. Ia berkata kepada Muwon, Kakanda, aku keluar dulu, aku masih harus berlatih. Muwon pun menjawabnya, ah, begitu, sampai jumpa besok. Singkat cerita, waktu sudah malam, sebelum rapat dimulai, Ketua Yong meminta izin untuk memperkenalkan anggota tim yang lainnya. Yang pertama, namanya si pencabik. Aku tak tahu nama aslinya, seperti yang kau lihat, ia gila. Yang kedua, ia Kan Seojin. Ia biasa saja, tapi ia adalah biksu pemburuan wanita. Dan yang terakhir, ia Ji Sung Yeol, yang menyebalkan, jadi berhati-hatilah. Hahaha. Jin Muwon pun memperkenalkan dirinya kepada anggota Brigadir Besi yang baru ia kenal. Ketua Yong berkata kepada semuanya, baiklah. Kita selesai berkenalan, mari kita mulai rapatnya. Kemudian Ketua Yong menatap Jin Muwon. Ia berkata dalam hatinya, Jin Muwon, seperti kata wakil. Aku tak merasakan ki darinya, seperti ia tak punya ki, jadi kau berencana menyembunyikan kemampuanmu sampai akhir. Dia pasti bukan bajingan biasa, dan rapat pun dimulai oleh kapten pengawal. Ia meminta izin untuk mengulang diskusi yang sebelumnya. Ia berkata, pertama, situasi di U6 cukup kompleks. Seperti yang kalian tahu hanya Sekte Pedang Biru Tua yang memiliki reputasi di U6, karena itu, Tinju Sempal mengambil alih dan mendiami U6 dengan mudah. Mendengar kata Tinju Sempal, Jin Muwon kaget teringat ayahnya. Sang kapten melanjutkan omongannya, ia berkata, Tinju Sempal berhasil mendirikan sate besar yang paling berpengaruh di U6. Biasanya, aliansi pusat surgawi menjadi mediator perselisihan seperti ini, tapi entah kenapa, mereka tidak turun tangan. Itulah kenapa situasi di U6 kian memburuk seiring berjalannya waktu. Alhasil bukan hanya perusahaan dagang naga putih yang terpengaruh. Pedagang lainnya juga begitu. Ketua Yong ikut berkata, ia berkata, sepertinya seseorang ingin menghentikan perputaran uang di U6. Muhwan menimpapi ucapan ketuanya, ia berkata, kurasa itu ulah Sekte Pedang Biru Tua dan Tinju Sempal. Ketua Yong menjawab perkataan Muhwan, ia berkata, bagaimana jika pihak ketiga terlibat? Wakil Chae ikut berkata, ada kemungkinan, tapi kita tak punya bukti. Ketua Yong sambil ngupil, ia berkata, ribetnya, kali ini kalian memberikan pekerjaan menjijikan. Jin Muwon dengan tenangnya berkata, aku yakin semuanya akan terjawab saat kita di U6. Muhwan diam-diam sudah mengirimkan mata-mata ke U6. Agar rombongan setibanya di sana sudah banyak mengumpulkan info. Ketua Yong bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata, pastikan melaporkan keputusannya padaku. Sekarang aku cukup paham situasinya. Aku juga akan mencari info. Ketua Yong pergi dari tempat itu, dan ia mengajak Jin Muwon untuk menemaninya jalan-jalan. Jin Muwon menyetujuinya, dan mereka pun pergi jalan-jalan. Di perjalanan Ketua Yong menjelaskan soal kepribadian Muhwan. Ia berkata kepada Muwon, Muhwan, ia benar-benar pemikir, oleh karena itu ia mengordinir Brigadir Besi. Dan tentu saja karena aku mempercayainya, ia meminta Muwon memahaminya, dan tidak berpikir kalau ia hanya bajingan keras kepala. Mereka terus berjalan, hingga tiba di jalan yang buntu. Jin Muwon bertanya kepada Ketua Yong. Ia berkata, kenapa kau membawaku ke jalan buntu? Ketua Yong hanya tersenyum dan ia berkata, hehehe. Tak usah cemas, aku tak akan membunuhmu. Jin Muwon melirik ke arah muka Ketua Yong, lalu ia berkata, Ketua Yong,
Menurutmu kau bisa melakukannya? Dan Ketua Yong langsung melirik ke Jin Muon, seraya berkata, semua itu, aku akan mengetahuinya setelah kita baku hantam. Ketua Yong mengeluarkan aura merahnya, dengan tenang Jin Muon mengeluarkan auranya, seraya berkata, benar begitu. Mereka pun mengeluarkan auranya masing-masing, dan ternyata Ketua Yong hanya bercanda. Ia ketawa dan berkata, sayangnya kita harus melakukannya lain waktu. Sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kita harus mengumpulkan info terkait situasi di U6, sambil tangannya mengetuk pintu, orang yang di dalam keluar, dan ia berkata, hari ini kami tutup. Ketua Yong mengenalkan dirinya, ia berkata, aku Ketua Brigadir Besi, Yong Musung. Orang itu pelanga-pelongo, ia berkata, maaf aku tak paham maksudmu. Kemudian Ketua Yong berkata, cahaya bulan hitam. Orang itu langsung celengak-celinguk melihat situasi. Ketika situasi dirasa aman, ia langsung menyuruh Ketua Yong untuk masuk. Ketua Yong pun masuk, dan ia mengajak Jin Muon untuk ikut masuk. Orang yang di dalam tadi menyuruh mereka untuk menunggu sebentar. Sementara Jin Muon bertanya kepada Ketua Yong, ia berkata, tempat apa ini? Ketua Yong menjawabnya, ia berkata, ini cabang dari cahaya bulan hitam. Tempat ini memberi info penting terkait pendekar, itulah sebabnya orang biasa sangat sulit menemukan mereka. Jin Muon bertanya lagi, ia berkata, tapi kenapa kau membawaku ke sini? Ketua Yong menjawab, aku hanya memberi wawasan tentang tempat ini, karena dunia persilatan, lebih besar dan misterius dari yang kau pikirkan. Mendengar perkataan Ketua Yong, Jin Muon berkata dalam hatinya, lebih banyak yang tidak terlihat. Apa ia memperingatkanku untuk berhati-hati? Kemudian ia berkata kepada Ketua Yong, petua Ketua Yong, akan ku ingat baik-baik. Tiba-tiba dari balik tirai ada orang yang berkata, maaf sudah lama menunggu. Senang bertemu denganmu, Ketua Yang dari Brigadir Besi.